Leave me alone! Ah! Oke, Udah dikirim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, halo semuanya, selamat datang di podcast kita hari ini. Kita akan mengangkat isu yang cukup kompleks di mana perbedaan antara budaya Indonesia dan budaya Korea. Nah, tema ini tuh cukup menarik banget untuk dibahas. Kayak gimana sih mengatasi persoalan perbedaan antara budaya Indonesia dan budaya Korea dalam perusahaan multinasional. Seperti yang kita tahu bahwa Indonesia dan Korea itu punya hubungan bisnis yang erat, terutama dalam industri manufaktur, hiburan, dan teknologi. Tapi tentu ada perbedaan budaya yang bisa menimbulkan tantangan di tempat kerja kita gitu. Nah, hari ini kita kedatangan narasumber yang cukup bagus gitu. Dengan teman-teman saya boleh diperkenalkan, ada Firly, boleh? Halo semua, perkenalkan nama saya Firly Daplu sebagai narasumber pertama. Oke, kemudian ada Mas Faris, boleh untuk Mas Faris? Selamat malam semuanya, perkenalkan saya Faris Hamzah selaku narasumber. Oke, kemudian ada Mas Gustaf di sini, boleh Mas Gustaf? Oke, halo semuanya, perkenalkan nama saya Gustaf Bintang sebagai narasumber. Oke, kemudian di sini ada narasumber dari Mas Steven, boleh? Steven? Oke, halo semuanya. Nama saya Mbak Steven Indonesia Cemorang sebagai narasumber. Oke, kemudian juga di sini ada Mas Elmi sebagai narasumber, boleh diperkenalkan? Halo, perkenalkan nama saya Helmi Hadi Ramadan sebagai narasumber. Oke, narasumber terakhir kita ada Mas Gilang, boleh Mas Gilang? Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gilang Adi Rizky sebagai narasumber. Oke, dan perkenalkan juga nama saya Fakir Nurdayat, saya selaku host pada podcast kali ini. Mungkin kita akan ngobrol secara santai aja, cuman lebih kompleks saja. Oke, mungkin saya lempar dulu ke Mas Firly ya. Menurut Mas Firly nih, apa perbedaan budaya paling mencolok antara Indonesia dan Korea, khususnya di tempat kerja? Boleh Mas Firly? Oke, Mas Fakih, terima kasih. Kalau yang saya lihat sih yang paling jelas itu ada di gaya kepemimpinan nih. Kalau di Korea tuh dia lebih menerapkan gaya kepemimpinan hierarki dan gaya komunikasinya juga berbeda. Korea itu budaya konfusianismenya sangat tinggi. Nah, budaya konfusianisme ini kalau di Korea dia kayak lebih menjunjung tinggi atau sangat-sangat menghormati senioritas serta jabatan-jabatan yang tinggi. Nah, sementara di Indonesia sih masih ada yang dan masih banyak ya kantor-kantor yang mungkin secara tidak sadar menerapkan konfusianisme tersebut. Tetapi banyak juga kantor-kantor yang sudah mulai luas, sudah mulai antara atasan dan bawahan semakin fleksibel, semakin memiliki hubungan yang cair dan lebih dekat lagi sih menurut saya. Mas. Oke, saya berterima kasih atas tanggapan dari Mas Firly. Setangkap saya ya, jadi itu kalau di Korea itu lebih ke senioritas dan jabatan itu masih kayak dijunjung tinggi dan dihormatin banget. Sedangkan kalau Indonesia itu walaupun masih ada senioritas, tapi dia tuh lebih ke fleksibel dan lebih aman aja gitu, lebih cair antara jabatan satu dan lain dan senioritas yang ada di pekerjaan atau di tempat kerja yang ada. Nah, ini penting banget sih buat dilihat kalau emang hierarki ini terus dibawa ke budaya Indonesia, maka akan ada perbedaan yang cukup simpang siur antara satu dan yang lain. Karena yang satu ingin dihormatin banget, sedangkan yang satunya lagi, itu dia tidak bisa menghormati secara berlebihan. Dia mungkin bisa menghormati secara normal, namun tidak bisa sampai ke level ekstrim seperti di Korea. Oke, saya minta tanggapan dari Mas Faris. Boleh Mas Faris? Oke, untuk tanggapan dari saya setuju banget dengan pendapat dari Mas Firly. Emang dari segi komunikasi itu emang beda. Kalau orang Korea itu cenderung direct alias to the point. Sedangkan orang Indonesia itu sering pakai bahasa yang lebih halus dan berputar-putar di situ aja. Nah, kalau misalnya dua gaya komunikasi ini saling berhadapan nih satu sama lain di perusahaan multinasional, itu emang bisa bikin miskomunikasi antar dua karyawan. Oke, saya berterima kasih atas tanggapannya dari Mas Faris. Nah, di sini kita bisa tahu bahwa orang Korea tuh lebih cenderung ke to the point-nya, sedangkan orang Indonesia tuh dia lebih ke halus, cuman dia tuh lebih ke puter-puter terus. Dia masih mencari masalah A, cuman dia bakal ke B dulu, ke C dulu, dan ke lain-lain. Dan kalau di Korea sendiri,
Setangkap saya dari Mas Faris bilang bahwa kalau di Korea tuh misal kita membahas masalah A, maka dia akan membahas A, topik A tersebut, tidak ke topik B atau ke topik yang lainnya. Memang kalau ini dibawa ke Indonesia, yang kalau rapat itu kadang muter-muter kemana-mana, ini akan terjadi kayak miskomunikasi antara satu sama yang lain. Saya berterima kasih atas tanggapan dari Mas Faris. Oke, dari pembahasan tadi ini cukup menarik banget nih. Kalau kita hubungkan dengan teori host state, apa sih relevansinya gitu? Boleh Mas Gustaf untuk dijelaskan? Oke, jadi kalau kita lihat dari budaya Indonesia dan budaya Korea dari kacamata Hostfed mempunyai dimensi budaya, misalnya seperti power distance, individualism versus collectivism, masculinity versus femininity, dan uncertainty avoidance. Nah, ada satu kemiripan yang sangat terlihat jelas, yaitu keduanya mempunyai power distance yang tinggi, yang dimana artinya kedua negara ini memiliki hierarki dan rasa hormat yang sangat tinggi terhadap orang yang lebih tua jabatannya. Tapi di balik kemiripannya, cara kerja antara kedua negara ini sangat berbeda. Di mana pada sisi Korea, pengambilan keputusannya cenderung top down, sedangkan pada di Indonesia, meskipun top down, tetap ada musyawarah yang dilakukan terlebih dahulu. Oke, saya berterima kasih atas tanggapan dari Mas Gustaf. Jadi seperti yang Mas Gustaf bilang tadi bahwasannya kalau di Korea itu pengambilan keputusannya itu masih cenderung dari top down. Sedangkan kalau di Indonesia sendiri, walaupun dia masih menetapkan bahwa ada sedikit top down, tapi dia masih menetapkan sistem musyawarahnya. Mana pengambilan keputusannya itu melalui musyawarah dan dibarengi dengan top down. Saya berterima kasih atas tanggapan dari Mas Gustaf. Oke, saya beralih ke tanggapan dari Mas Steven. Menurut Mas Steven sendiri gimana nih? Kalau dari saya sendiri mungkin izin menambahkan ya. Kalau dalam uncertainty avoidance itu, oh ya izin menjelaskan dulu ya. Uncertainty avoidance itu adalah sejauh mana suatu budaya merasa nyaman atau tidak nyaman dengan ketidakpastian dan situasi yang tidak terduga, serta bagaimana mereka mengatasinya melalui aturan perencanaan atau fleksibilitas. Nah, kalau di uncertainty avoidance ini, Korea memiliki tingkat uncertainty avoidance yang tinggi karena mereka menyukai kepastian, aturan yang jelas, dan SOP yang detail. Nah, sebaliknya, Indonesia ini dia lebih fleksibel dan terbiasa dengan improvisasi. Nah, perbedaan ini nih yang bisa menimbulkan gesekan lah kalau karyawan Indonesia kadang bisa merasa terkekang oleh aturan Korea yang terlalu kaku, sementara orang Korea sendiri malah bisa merasa stres gitu kalau ngelihat gaya kerja orang Indonesia yang terlalu santai malah. Mungkin kalau dari saya segitu sih pendapat saya. Ya, saya berterima kasih atas tanggapan dari Mas Steven bahwa kesannya tadi dia bilang kalau aturan atau SOP dari Korea sendiri itu cukup ketat, dan kalau budaya SOP dan ini tuh dibawa ke Indonesia itu akan menyebabkan kayak terkekang oleh kayak pekerja-pekerja dari Indonesianya, pekerja-pekerja dari Indonesianya. Jadi kalau emang ini terlalu diterapkan, yang ada karyawan tuh bakal pindah karena SOP dan kayak aturan yang tersedia dari Korea itu terlalu ketat. Maaf, oke saya lanjutkan. Oke, seperti yang tadi tanggapan dari Mas Steven sendiri bahwa budaya di Korea itu aturannya itu lebih ke jelas dan SOP-nya itu detail. Yang mana dia menuntut jam kerja tinggi. Sedangkan kalau di Indonesia itu lebih ke fleksibel, kadang bisa improvisasi kan. Nah, kalau budaya dari Korea ini ditetapkan secara mentah-mentah, di Indonesia akan terjadi terkekang atau oke, saya izin menambahkan lagi. Nah, kalau emang budaya ini ditetapkan langsung di Indonesia, yang ada orang Indonesia itu bisa kayak terlalu terkekang. Sedangkan kalau orang Korea itu ya, melihat Indonesia seperti ini, kayak budaya diginiin, itu yang ada dia bakal stres karena Indonesia itu lebih ke fleksibel dan santai banget. Oke, biar lebih konkret, kita coba bahas dari studi kasus terlebih dahulu ya. Misal, perusahaan Samsung di Indonesia, bisa nggak sih Mas Ilmi kayak ngejelasin dulu tentang ini?
Ya, yang kita ketahui Samsung pernah menghadapi isu perbedaan gaya kerja di mana manajer Korea cenderung menuntut target tinggi dan jam kerja panjang, sementara karyawan Indonesia merasa ritme itu terlalu berat. Akibatnya muncul gesekan yang merasa ditekan, ada yang merasa kurang disiplin. Mungkin menurut saya sih seperti itu. Oke, seperti yang saya dapat dari jelasan Mas Ilmi bahwa kalau manajer Korea itu cenderung menuntut target yang lumayan tinggi dan jam kerja yang lumayan panjang. Sementara karyawan Indonesia itu merasa ritme yang dibawa oleh manajer Korea itu cenderung berat. Nah, akibatnya dari sini tuh kayak terjadi gesekan dan kayak dia merasa ditekan dari atasan. Dan ada yang merasa kayak kurang disiplin karena budaya ini tuh menuntut jam kerja tinggi dan target yang tinggi. Saya berterima kasih atas tanggapan dari Mas Hilmi. Tanggapan selanjutnya untuk Mas Gilang. Boleh Mas Gilang diceritakan untuk tanggapannya gimana? Oke, untuk contoh lainnya di sini ada bidang hiburan. Contohnya perusahaan Korea yang masuk ke Indonesia, misalnya agensi K-pop yang yang buka cabang, seiring menghadapi kesalahpahaman, mereka ingin sistem paten ketat seperti trennya di Seoul. Tapi anak-anak muda Indonesia lebih terbiasa dengan kebiasaan berekspresi. Kalau kalau nggak dikelola dengan baik, bisa ada kultur shock. Mungkin segitu aja penjelasan dari saya. Ya, saya berterima kasih atas tanggapan dari Mas Gilang sendiri. Bahwasannya Mas Gilang itu bilang kalau ada cultural shock kalau nggak dikelola dengan baik. Betul bahwa kalau K-pop itu kan atau industri hiburan itu cukup populer di seluruh negara, apalagi khususnya di Indonesia dan Korea. Nah, kalau di Korea sendiri, dia kayak punya sistem pelatihan yang kuat dan lebih intens gitu. Biasanya ini dikelola di Seoul gitu kan. Tapi anak muda Indonesia tuh kayak lebih terbiasa dengan kebebasan berekspresinya. Nah, kalau ini nggak dikelola dengan baik, yang ada akan terjadi cultural shock antara budaya dengan Korea dengan budaya di Indonesia. Oke, saya berterima kasih atas tanggapan dari Mas Gilang. Oke, kalau gesekan ini terus dibiarkan gitu ya, antara budaya Korea dan budaya Indonesia, nah dampaknya buat perusahaan multinasional itu apa sih? Boleh saya minta tanggapan dari Mas Firly terlebih dahulu? Oke, menurut saya sih dampaknya bakal serius banget ya antara gesekan di perusahaan multinasional ini bisa muncul turnover yang tinggi juga. Karena karyawan itu merasa nggak nyaman dengan perbedaan budaya yang cukup signifikan antara Korea dan Indonesia. Saya sih seperti itu. Oke, saya berterima kasih atas tanggapan dari Mas Helmi ke Mas Firly bahwasannya kalau ini tuh nggak dikelola dengan baik tuh bisa menciptakan turnover yang tinggi karena karyawannya itu merasa nggak nyaman. Seperti kita tahu kalau ini terus berlanjut secara terus menerus, yang ada tuh akan menciptakan turnover tinggi karena karyawan itu merasa terlalu dikekang atau budayanya tuh terlalu beda antara satu dan yang lain. Oke, saya berterima kasih atas tanggapannya. Boleh untuk Mas Faris, menurut Mas Faris sendiri gimana nih? Dari saya setuju ya dengan pendapat dari Mas Firly, karena emang hal itu tuh bisa mempengaruhi produktivitas karyawan. Jadi kalau karyawan itu nggak merasa dihargai sama atasannya, mereka tuh jadi kurang loyal terhadap perusahaan. Dan hal itu tuh bisa jadi bumerang lagi buat perusahaan. Oke, saya berterima kasih atas tanggapan dari Mas Faris ya. Benar sih, kalau emang ini nggak dikelola dengan baik, yang ada jadi bumerang. Karena seperti yang kita tahu, kalau terlalu ketat atau terlalu gimana, orang Indonesia kan yang ada malah merasa kalau, wah ini semena-mena nih atasannya, terus juga bakal ngerasa nggak dihargain. Dan kalau ini udah nggak dihargain dan terus berlanjut, yang ada karyawan akan pergi, dan sebelum pergi dia akan kurang loyal terlebih dahulu. Ketika sudah kurang loyal, maka dia akan memutuskan untuk pergi dan mencari perusahaan yang lebih menghormati mereka. Saya berterima kasih atas tanggapan dari Mas Faris. Saya lanjut untuk Mas Steven sendiri gimana nih? Kalau menurut saya ya, dampak selanjutnya ya, tentu aja ya secara umum itu reputasi perusahaan bisa nurun. Karena kalau di era digital ini kan kabar tentang perusahaan yang gak peka budaya itu kan bisa cepat viral ya, dan viralnya itu juga bisa menimbulkan citra negatif gitu. Jadi dampaknya bukan hanya pada kepercayaan karyawan, tapi juga kayak
ngaruh juga ke persepsi konsumen dan mitra bisnis juga. Jadi makanya kesadaran budaya ya penting lah untuk menjaga citra perusahaan. Mungkin itu pendapat dari saya. Oke, seperti yang kita tahu kan kalau di era digital tuh di mana-mana semua orang tuh gampang banget untuk viral gitu. Antara informasi A dan B itu gampang banget untuk merambat ke yang lain gitu. Kalau emang karyawan gak dihargain dan SOP itu semena-mena, kayak terlalu ketat, terlalu gimana, jam kerjanya terlalu tinggi, maka kalau karyawannya udah nggak betah gitu, otomatis dia akan menyebarkan informasi ini pada media. Dan ketika media menerima ini dan dikelola secara mentah-mentah, maka ada kemungkinan untuk terjadinya penurunan dari perusahaan tersebut. Saya berterima kasih atas tanggapan dari Mas Steven. Oke, kita masuk bagian yang penting gitu ya, solusinya. Gimana sih perusahaan bisa ngatasin perbedaan budaya nih? Menurut Mas Gustaf sendiri gimana nih? Oke, jadi menurut saya solusi pertama yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk mengatasi perbedaan budaya adalah cultural training, yang dimana karyawan Indonesia perlu memahami budaya kerja Korea, dan karyawan Korea juga perlu untuk memahami budaya kerja Indonesia. Hal ini bertujuan untuk menghindari salah paham di antara kedua belah pihak dan membangun kolaborasi yang lebih efektif. Oke, saya berterima kasih atas tanggapan dari Mas Gustaf bahwasannya kalau ini tuh yang pertama-tama harus dilakuin tuh cultural training. Menurut saya juga setuju sih. Karena kalau karyawan Indonesia atau karyawan dari Jepang gitu, dari Korea gitu, dia tuh nggak melakukan cultural training, maka ada cultural shock antara satu dan yang lain. Seperti budaya Indonesia yang semena-mena dan terlalu fleksibel jam kerjanya. Sedangkan budaya Korea yang menuntut jam kerja tinggi dan menuntut target yang cukup tinggi. Nah, kalau ini nggak di training dengan baik, maka ada ketidaknyamanan antara satu dengan yang lain. Saya berterima kasih atas tanggapan dari Mas Gustaf. Ini saya lempar selanjutnya untuk ke Mas Hilmi. Boleh, Mas Hilmi? Kalau menurut saya solusi untuk mengatasi perbedaan budaya ini dengan memahami konsep cross cultural communication workshop ya. Sebenarnya sebelumnya apa sih cross cultural communication workshop itu? Itu sesi pelatihan interaktif dengan pengetahuan untuk interaksi secara efektif dengan orang-orang dari latar belakang budaya yang berbeda. Misalnya, bagaimana cara menyampaikan kritik yang tepat? Di Korea, kritik bisa langsung, tapi di Indonesia perlu dikemas dengan halus. Mungkin kalau menurut saya, itu sih, solusi untuk mengatasi perbedaan budaya ini. Ya, saya berterima kasih atas tanggapan dari Mas Hilmi bahwasannya dia bilang kalau solusi yang tepat itu adalah cross cultural communication workshop, ya kan, dimana dia tuh mengajarkan tentang cultural komunikasi. Dimana kan di sini antara budaya Korea dan budaya Indonesia itu cukup berbeda. Dimana kalau budaya Korea itu ya, dia menyampaikannya itu kritik. Nah, ketika orang Indonesia menerima kritik, kadang dia tuh tidak bisa membedakan antara kritik dan hinaan. Dan jika ini tidak dikelola atau dikemas dengan baik, kan, orang Indonesia itu bakal ngerasa kalau ini tuh, oh ini tuh hinaan, oh ini tuh hinaan, dikit-dikit hinaan. Dia tidak bisa membedakan antara kritik dan hinaan. Otomatis kalau dia tidak dikelola dengan baik, maka akan terjadinya kesalahpahaman dan miskomunikasi juga. Saya berterima kasih atas tanggapan dari Mas Hilmi. Boleh saya lempar selanjutnya untuk ke Mas Gilang. Mas Gilang sendiri gimana nih? Ya, untuk solusi menurut saya yang ketiga itu kita harus buat HR polis yang fleksibel, contohnya target kerja tetap tinggi, tapi ada ruang diskusi untuk menyesuaikan jam kerja atau gaya kerja lokal. Mungkin segitu aja sih dari saya. Ya, saya berterima kasih atas tanggapan dari Mas Gilang. Kalau misalnya itu kita harus membuat HRs atau Human Resource Police yang mana itu biar ada ruang diskusi untuk menyesuaikan jam kerja atau kerja lokal. Ini penting banget sih karena perbedaan antara ruang kerja dan jam kerja atau gaya kerja antara Korea dengan Indonesia itu cukup berbeda. Dan jika ini diperlanjutkan, maka ada sedikit tidak nyaman antara karyawan dari Indonesia atau karyawan dari Korea. Guys, mungkin saya lempar untuk selanjutnya ke Firly. Boleh Mas Firly? Ya, menurut saya tuh yang nggak kalah pentingnya itu ada lokal mediator. Nah, lokal mediator tuh apa sih? Lokal mediator tuh bisa jadi penengah antara karyawan
Korea dan karyawan Indonesia atau manajer Korea dan karyawan Indonesia. Karena manajer lokal ini bisa dipergunakan sebagai mediator untuk menyampaikan apa-apa saja budaya-budaya kerja yang biasanya dilakukan oleh karyawan-karyawan Indonesia yang mungkin jamnya lebih sedikit fleksibel, gaya bicaranya yang santai dan halus, tidak langsung terus terang atau direct seperti di budaya Korea. Oke, saya berterima kasih atas tanggapan dari Mas Firly. Bahwasannya dia bilang kalau kita tuh yang paling penting tuh sebenarnya lokal mediator. Nah, menurut saya juga setuju karena tanpa lokal mediator itu kayak pembagian antara eh, warga lokal Indonesia dengan kebijakan dari Korea itu nggak sinkron antara satu dengan yang lain. Jadi tugas lokal mediatornya sebagai penengah yang mana untuk mencari titik jalan tengahnya itu yang paling cocoknya di mana. Saya setuju kalau ini juga penting untuk dibahas. Saya berterima kasih atas respon dari Mas Firly. Oke, misal kalau kalian di posisi jadi manajer di suatu perusahaan multinasional, yang mana multinasional itu Indonesia dan Korea, apa sih langkah pertama yang bakal kalian ambil? Untuk pertama saya menanyakan untuk Mas Faris sendiri gimana? Kalau dari saya biasanya akan memulai dengan mendengarkan karyawan-karyawan saya. Karena menurut saya masalah muncul itu karena manajer mau terlalu memaksakan sistemnya tanpa tahu kondisi di lapangannya gitu. Jadi karyawan merasa tertekan. Oke, saya berterima kasih atas tanggapan dari Mas Faris bahwasannya kalau kita tuh butuh yang namanya mendengarkan para bawahan atau karyawan-karyawan yang ada. Karena kalau ini gak didengerin, yang ada malah jadi isu dan terjadinya demo karena akibat protes tidak setuju dan karena miskom juga bisa gitu. Jadi mendengarkan dari karyawan atau di bawahnya itu merupakan hal yang penting. Saya berterima kasih dari tanggapan dari Mas Faris. Saya lempar ke Mas Steven. Boleh Mas Steven? Kalau dari saya sendiri justru malah menekankan pentingnya team building ya. Karena kan dengan melakukan kegiatan di luar pekerjaan nih, dengan itu ketegangan budaya juga bisa diminimalisir lah, karena kepercayaan antara anggota tim juga bisa meningkat dan kolaborasi juga bisa menjadi lebih efektif lah. Karena kan aktivitasnya kan bisa seperti outbound, olahraga bersama, dan bahkan sekedar makan malam tim aja itu bisa menjadikan ruang interaksinya itu bisa lebih santai lah dibandingkan suasana kerja formal. Mungkin kalau pendapat saya seperti itu. Ya, saya berterima kasih atas Mas Steven atas respon yang sudah diberikan bahwa team building itu juga penting. Oke, saya juga setuju saran dari ini. Karena kalau team building yang nggak dibuild, itu yang ada dia tidak bisa beradaptasi dengan budaya yang lain. Misal, ada orang Korea, kalau tidak dipaksakan untuk membuat team building, maka dia akan membawa budaya lama yang ada di Korea ke Indonesia. Dan kalau orang Indonesia menelan secara cuma-cuma, maka akan terjadi miskomunikasi. Oke, saya berterima kasih atas tanggapan dari Mas Steven. Boleh selanjutnya saya lempar ke Mas Hilmi. Menurut Mas Hilmi sendiri gimana nih? Kalau untuk saya, paling langkah yang bisa saya lakukan itu saya pasti semua SOP diterjemahkan atau bisa dipahami dengan baik. Bukan cuma bahasa, tapi juga konteksnya supaya bisa dipahami karyawan lokal. Dengan memahami SOP ini, bisa meminimalisir kesalahpahaman atau miskomunikasi. Mungkin kalau untuk dari saya seperti itu sih. Oke, saya berterima kasih atas Mas Hilmi atas tanggapan yang sudah diberikan bahwa SOP itu juga penting untuk diterjemahkan supaya tidak ada miskomunikasi. Saya juga ini juga penting karena kalau SOP atau kebijakan dari perusahaan tersebut tidak diterjemahkan dengan baik, maka ada miskomunikasi. Seperti yang kita tahu bahwa kalau diterjemahkan melalui Google atau yang mana, dia tuh tidak akurat dan konteksnya akan kemana-mana. Betul bahwa ini tuh harus dibenarkan konteksnya supaya bisa dipahami karyawan lokal. Saya berterima kasih atas responnya. Kemudian saya lanjut ke Mas Gilang. Boleh Mas Gilang? Oke, untuk menurut saya akan buat sistem feedback dua arah. Jadi, bawahan bisa bicara tanpa takut melanggar hierarki. Oke, Mungkin sih itu aja menurut saya.
Oke, saya berterima kasih atas tanggapan yang sudah diberikan oleh Mas Gilang. Saya juga setuju sih kalau sistem feedback dua arah ini tuh penting gitu. Karena kalau ini nggak diterapin, yang ada tuh kayak bawahan atau karyawan tuh akan ngerasa sungkan untuk bilang atau ngasih masukan ke kayak manajer atau ya orang di tingkat di atasnya karena takut ini nggak sopan atau gimana. Oke, saya berterima kasih atas tanggapannya. Oke, mungkin kita sudahi saja diskusi panjang kita dan penuh insight ini ya. Dari tadi itu kita belajar bahwa perbedaan budaya Indonesia dan Korea itu memang bisa menimbulkan tantangan. Tapi juga ini bisa jadi peluang kalau dikelola dengan baik. Karena kalau dikelola dengan baik, kita bisa membawa kayak target tinggi dan jam kerja yang tinggi. Nah, kuncinya itu di sini ada di komunikasi, pelatihan budaya, dan kebijakan yang fleksibel. Dimana kalau komunikasi disampaikan dengan baik, maka pesan dan kesannya itu bakal tersampaikan dengan baik ke karyawannya. Dan kalau pelatihan budaya ini harus diterapkan karena supaya tidak terjadi cultural shock. Untuk kebijakan yang fleksibel itu kita harus mengikuti budaya lokal. Karena kalau kita menuntut terlalu banyak atau terlalu intens seperti mengikuti budaya lama, itu akan terjadi ketidaknyamanan kepada karyawan lokal. Oke, semoga podcast kali ini tuh bisa bermanfaat buat pendengar kita yang mungkin kerja di perusahaan multinasional. Saya berterima kasih kepada Mas Firly, Mas Faris, Mas Gustaf, Mas Steven, Mas Gilang, dan Mas Hilmi. Saya berterima kasih karena sudah menyempatkan waktunya di malam hari ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Mas Waki atas waktunya. Terima kasih kembali juga untuk